Saya ingin berbicara kepada Anda hari ini tentang kehadiran nyata Tuhan. Oh, saya memberitahu Anda, saya sangat ingin berjalan masuk dan hidup di dalam serta mengalami kehadiran nyata dari Tuhan yang hidup. Itulah kebangkitan rohani, saat Tuhan menampakkan diri, bergerak, dan memperkenalkan dirinya di antara umatnya. Itu adalah kebangkitan rohani. Saya mengalami kebangkitan rohani semacam itu di Teluk Morgans, Afrika Selatan bertahun-tahun yang lalu. Saya sedang berkhotbah di sana di pusat konferensi di Morgans Bay, dan ada pendeta dan pemimpin dari berbagai latar belakang secara budaya, rasial. Secara denominasi, mereka berkumpul dalam konferensi kebangkitan rohani untuk mendengar dan belajar. Saya berbicara dari buku Faktor Doa, prinsip-prinsip doa tentang prinsip penting, pujian dan ucapan syukur. Nah, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan pujian, syukur. Saya ingin kita fokus pada Tuhan, bukan luka, kebutuhan, atau masalah kita, tetapi pada siapa Tuhan dan apa yang Dia bisa lakukan. Dan kami baru saja mulai menyanyikan lagu, paduan suara, dan himne yang meninggikan nama Yesus, mulai menyembah Yesus Kristus. Kemudian pada saat itu sesungguhnya sesuatu terjadi. Oh, saya harus memberitahu Anda bahwa kehadiran Tuhan sungguh membanjiri tempat itu. Orang-orang mulai menangis, air mata mengalir di wajah mereka. Mereka hancur, jatuh berlutut, memohon ampun kepada Tuhan. Oh, Tuhan baru saja bergerak sangat kuat. Kehadirannya membanjiri ruangan. Dan Tuhan bergerak di hati banyak orang. Mereka mendekati orang lain, minta maaf, dan segalanya dibenarkan antara mereka. Oh, itu sebenarnya adalah pergerakan dari roh Tuhan yang sangat hidup. Tuhan datang dengan cara yang sangat kuat pada saat itu. Dan itu yang saya rindukan. Saya sangat ingin melihat kehadiran nyata seperti itu di gereja-gereja kami, dalam kehidupan pribadi kami, di komunitas kami. Dengar, kami mengalami kesulitan untuk menutup rapat tersebut. Tidak ada yang ingin pergi saat tiba waktu untuk makan. Mereka berkata, "Hei, sudah waktunya untuk makan." Tidak ada yang ingin pergi. Mengapa? Oh, kehadiran Tuhan yang hidup ada di sana. Sekarang ada seorang pria dalam Alkitab yang memahami betapa pentingnya kehadiran nyata dari Tuhan. Tentu saja nama Tuhan ada di mana-mana. Maksud saya dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi kadang dia menampakkan diri. Daud mengerti itu. Itulah sebabnya dia ingin sebuah kuil dibangun. Dan itulah mengapa Salomo membangun kuil tersebut. Tetapi kuncinya adalah tabut perjanjian. Dan Anda akan temukan dalam kitab Keluaran di pasal 25 instruksi untuk tabut. Dan mereka sangat spesifik karena ada kursi kasih karunia. Dan saya ingin memberitahu Anda, satu-satunya cara kita bisa masuk ke hadirat nyata Tuhan adalah melalui kursi rahmat. Sekarang saya beritahu Anda di mana kursi rahmat itu berada hari ini. Kursi rahmat adalah salib. Ada belas kasihan di kayu salib, tindakan Yesus. Dan kita bisa masuk hadirat Tuhan bukan karena kebenaran kita, bukan karena apa yang saya atau Anda lakukan. Satu-satunya alasan kita dapat masuk ke hadirat Tuhan adalah karena apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita. Oh, tempat duduk kasih sayang itu adalah di salib, dan kamu dan aku hari ini adalah bait Tuhan. Ya, jika Anda membaca Paulus menulis ke gereja di Korintus mengatakan tubuh kita adalah bait Tuhan. Anda lihat, Titus dan Legiun Romawi datang menghancurkan kuil di Yerusalem. Tetapi saya ingin memberitahu Anda apa? Roh Kudus pada hari Pentakosta datang untuk tinggal di dalam diri orang percaya. Kehadirannya terwujud dalam diri kita. Kamu dan aku dapat mengetahui kehadiran yang sangat nyata dari Tuhan. Kita bisa berjalan bersama Dia dan mengalami Dia. David tahu pentingnya hal ini. Ya, itu sangat penting bagi kerajaan Tuhan. Sungguh penting bagi Anda dan saya untuk mengetahui dengan sangat nyata kehadiran Tuhan. Jadi hari ini datanglah ke salib. Bagi yang belum pernah, ini kesempatan pertama Anda. Jika sudah menerima Kristus dan jadi pengikutnya, ingat, hiduplah dekat dengan salib. Itu kursi rahmat. Biarkan Tuhan mengisi dirimu dengan rohnya, mengendalikanmu dengan kehadirannya. Biarkan Dia penuhi jiwa. Saat melihatnya, kamu akan menangis, hancur, minta maaf, dekati saudaramu. Tidak ada yang lain yang akan penting kecuali kelezatan aroma kehadiran Tuhan. Jadi hari ini, mengapa Anda tidak hanya sujud di depan salib dan membiarkan rohnya memenuhi Anda? Biarkan manifestasinya hadir
di dalam diri Anda hari ini.